Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi, Majelis Daerah Malang Tiga Timur, bersama saya, Pendeta Emeritus Yudi Kumarianto dari GKJW Jemaat Pasuruan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi kami dalam tidur kami semalam. Dengan perlindunganmu itulah kami pagi hari ini dapat bangun karena anugerahmu. Sebelum kami mengisi aktivitas dan melakukan segala sesuatu yang kehendaki, kami akan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau berkenan menyertai memberkati, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Sedangkan yang saya baca terambil dari ayat 8 dan ayat 11 yang demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga pasti mendambakan terciptanya suasana keluarga yang nyaman, aman, tentram, dan sejahtera. Bahkan cukup sandang, papan, pangan, dan segalanya. Sehingga keadaan ini adalah keadaan yang ideal bagi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera dibutuhkan suatu perjuangan. Karena tidak jarang di dalam realitas kehidupan saat ini, banyak keluarga yang hidupnya berantakan. Masing-masing anggota keluarga terjebak pada kepentingannya sendiri, egonya sendiri, hobinya sendiri. Bahkan mereka seakan-akan hidup individualis. Mereka terjebak pada kepentingannya masing-masing, memuaskan hati mereka masing-masing. Kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya, ayah ibu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, sehingga anak-anak pun juga sibuk dengan diri-diri. Sehingga kehidupan mereka kadang-kadang sering dalam suasana ketegangan yang panas. Mereka terjebak pada pergaulan yang kurang baik. Sehingga keluarga ini lupa bahwa sebagai persekutuan keluarga yang harmonis, mestinya ada waktu untuk bersekutu, bahkan untuk berdoa bersama, dan juga hidup mereka seharusnya mendahulukan Tuhan. Tapi saudaraku, dalam kenyataan inilah tidak jarang bahwa keluarga yang berantakan itu pada akhirnya melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Nabi Yeremia, bangsa Yehuda dan orang-orang Yerusalem, suasana hampir sama seperti keluarga yang tidak bahagia. Keluarga yang mementingkan dirinya masing-masing. Mereka datang beribadah bukan kepada Allah, tapi mereka pada ilah-ilah mereka sendiri yang menyenangkan hati mereka. Perilaku mereka, kehidupan rohani mereka sangat menyakiti hati Tuhan yang sesungguhnya telah memerdekakan kehidupan mereka. Sebenarnya Tuhan telah membuat bangsa mereka sudah bermartabat, tetapi perilaku mereka melupakan Tuhan sungguh menyakiti hati Tuhan. Berapa lama mereka menyakiti hati Tuhan? Mereka menyakiti hati Tuhan, dikatakan dalam ayat 3, selama 23 tahun. Cukup waktu yang cukup lama, saudaraku. Keadaan inilah, saudaraku, yang pada akhirnya membuat Tuhan dapat dikatakan murka.
Ia berfirman, tadi dikatakan, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babil 70 tahun lamanya. Akibat ketidaktaatan itulah saudaraku, pada akhirnya Tuhan menghukum orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem. Mereka akan menjadi bangsa yang budak, menjadi menghamba kepada Raja Babil selama 70 tahun. Bahkan negeri mereka akan runtuh dan mengalami ketandusan. Bukankah ini menjadi bangsa yang parah? Namun saudaraku, kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya Tuhan berikan penghukuman selama 70 tahun. Itu bermaksud untuk mendidik mereka, bermaksud untuk menguji mereka. Bahkan Tuhan akan memulihkan mereka menjadi bangsa yang bermartabat. Sehingga keadaan itulah ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Sebagai keluarga Tuhan, maka harus taat kepada Tuhan. Sehingga hukuman yang diberikan oleh Tuhan selama 70 tahun itu adalah memulihkan keadaan, membangun mereka, supaya mereka sadar bahwa rumah mereka adalah rumah Tuhan. Iman mereka adalah iman kepada Tuhan yang telah membebaskan umat dari bangsa perbudakan. Kata saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran ini sangat berharga. Biarlah ini juga menjadi pelajaran kita sebagai gereja Tuhan yang mau pulih dan mau mendengar suara Tuhan, tidak bebal hati, mau diingatkan supaya kehidupan jemaat, baik di lingkup jemaat, lingkup majelis daerah, bahkan lingkup majelis agung, perlu mendengar suara Tuhan, perlu kita diingatkan, perlu kita berbesar hati, supaya hidup kita, supaya jemaat kita, supaya majelis daerah kita, supaya majelis agung kita benar-benar menjadi rumah Tuhan yang membahagiakan, rumah Tuhan yang pulih, di mana kehidupan kita hidup nyaman, kuat, taat di dalam Tuhan. Amin. Demikian sapaan pagi dari MD Malang 3 Timur saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.